Oke, halo sahabat KMC, kembali lagi dalam video yang kali ini kita akan membahas tentang perhitungan kesetimbangan kimia nih teman-teman. Jadi di topik kesetimbangan kimia di dalam kita sudah ada dua video yang sebelumnya ya, yaitu tentang konsepnya, kemudian berikutnya itu adalah pergeseran kesetimbangan kimia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perhitungan kesetimbangan kimia nih. Jadi tujuan video kali ini, semoga dari video ini kalian dapat menentukan bagaimana menentukan perhitungan atau melakukan perhitungan tetapan kesetimbangan dari suatu reaksi yang sudah setimbang ya. Jadi dari kesetimbangan kimianya menentukan tetapan kesetimbangan. Nah, ini adalah bagian perhitungan kesetimbangan kimia part 1 atau bagian pertama nih kawan-kawan. Jadi terkadang kalau sudah dibilang perhitungan ini terkadang banyak sekali yang pusing gitu ya. Tapi semoga dari video ini bisa membuat kalian mengatakan oke gitu ya. Jadi bisa dipahami gitu ya. Kita akan mulai dulu dengan yang tetapan kesetimbangan kimia. Oke. Nah, ini adalah tetapan kesetimbangan kimia, lambangnya itu adalah K nih kawan-kawan. K ya, dari kesetimbangan. Jadi tetapan kesetimbangan kimia simbolnya itu adalah K. Nah, bagaimana cara menentukannya? Sebenarnya gampang sekali teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat, kalau waktu kita membahas tentang persamaan laju reaksi, jikalau 2A ditambah B2 lalu berada dalam kesetimbangan membentuk 2AB, oke, 2AB, maka di sini reaksinya itu kan ada yang ke kanan, ada yang ke kiri ya kawan-kawan ya. Nah, kalau reaksi ini berlangsung lambat, maka kita bisa mengatakan bahwa laju reaksi ke kanan itu adalah K1 kalikan konsentrasi A pangkat 2 kalikan konsentrasi B2 pangkat 1. Sedangkan reaksi ke kiri, maka lajunya itu adalah K2 kalikan konsentrasi AB pangkat 2. Demikian ya, itu adalah cara menentukannya. Reaksi ke kiri dan ke kanan. Nah, sekarang kalau dia berada dalam kesetimbangan, maka laju ke kanan dan laju ke kiri itu adalah sama, kawan-kawan. Jadi K1 kalikan A pangkat 2 kalikan B pangkat 1 sama dengan K2 kalikan AB pangkat 2. Maka kalau kita buat perbandingannya, K1 per K2 itu adalah AB kuadrat per A kuadrat kalikan B pangkat 1. Nah, ini ya kawan-kawan ya. Jadi saya ubah dulu pointernya bentar ya, yang ini kawan-kawan ya. Nah, K1 per K2 itu disebut dengan konstanta. Oke, konstanta lagi ya, konstanta yang baru. Nah, konstanta inilah yang kita sebut dengan konstanta tetapan kesetimbangan. Oke, yang dimana formulanya atau persamaannya itu adalah AB pangkat 2 dibagi A kuadrat kalikan B pangkat 2 pangkat 1. Jadi di sini tetapan kesetimbangan sebenarnya dibagi menjadi dua kawan-kawan. Di sini tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi dan satu lagi berdasarkan tekanan parsial. Bedanya apa? Kalau yang konsentrasi kita menggunakan data konsentrasi. Kalau yang tekanan parsial kita menggunakan data tekanan parsial. Simbolnya 1 Kc, yang konsentrasi Kc, kalau yang tekanan Kp. Oke. Nah, jadi kita lanjutkan yang tadi. Maka kalau kita punya bentuk umum MA tambah NB membentuk PC tambah QD, maka Kc itu adalah konsentrasi produk pangkatkan koefisiennya. Kemudian yang D, konsentrasi D pangkatkan koefisiennya dibagi konsentrasi A pangkatkan koefisiennya, konsentrasi B pangkatkan koefisiennya. Oke, jadi Kc itu adalah yang ini produk pangkatkan koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien. Nah, untuk satuannya itu tidak ada satuan yang pasti teman-teman. Namun yang kita bisa pegang konsentrasi itu satuannya itu adalah M. Maka untuk satuan Kc itu bergantung dari persamaannya. Oke, bergantung persamaannya. Jadi satuan Kc itu adalah M pangkat P tambahkan Q dikurang M tambahkan N. Oke, jumlahkan semua koefisien dari produk dikurang jumlahkan semua koefisien dari reaktan. Oke, maka kamu dapat satuan dari nilai Kc. Nah, contohnya misalkan saya punya nitrogen dioksida nih kawan-kawan, membentuk dinitrogen tetraoksida delta H- ya. Kalau saya disuruh tentukan nilai persamaan Kc, maka Kc itu adalah konsentrasi N2O4 karena di sini 1 pangkat 1 dibagi konsentrasi NO2 pangkat 2. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Gampang ya. Nah, jadi
Kemudian untuk kesetimbangan heterogen, kalau di sini dilihat ini kesetimbangannya itu adalah kesetimbangan homogen karena dua-duanya fasenya gas. Bagaimana kalau kesetimbangannya heterogen? Kalau kesetimbangannya heterogen, maka yang akan masuk ke dalam persamaan Kc itu hanya persamaan yang berwujud gas dan larutan. Sedangkan solid, liquid itu tidak dimasukkan. Jadi misalkan 2NH HCO3 ini solid ya kawan-kawan ya. Ini solid lagi, liquid, dan ini gas. Maka Kc itu hanya kita ambil yang gasnya aja. Jadi CO2 pangkat 1. Maka ini adalah persamaan Kc-nya. Yang ini liquid nggak perlu dihiraukan, ini solid juga nggak perlu, ini solid juga nggak perlu. Oke? Seperti itu ya kawan-kawan ya. Ingat, hanya gas dan aqueous. Nah, kalau tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial itu sebenarnya sama aja prinsipnya dengan Kc. Cuma kalau C tadi itu pakai konsentrasi, kalau tekanan parsial itu menggunakan data tekanan parsialnya. Jadi misalkan saya punya XA2 tambah YB2 membentuk ZA2B2. Maka Kp itu adalah tekanan parsial dari produk, pangkatkan koefisiennya. Oke, pangkatkan koefisiennya. Di sini ya pangkat Z dan dibagi per tekanan parsial dari A2, pangkatkan koefisiennya. Kalikan tekanan parsial B2, pangkatkan koefisiennya. Seperti itu. Jadi ini adalah Kp-nya ya. Nah, terkadang di dalam soal diberikan tekanan total. Nah, tekanan total itu apa? Tekanan jumlah dari tekanan parsial keseluruhan zat yang terlibat dalam kesetimbangan. Jadi di sini saya punya A2, B2 dengan A2, B2. Maka tekanan total itu adalah tekanan parsial A2 tambah tekanan parsial B2 ditambah tekanan total A2, B2. Nah, kalau diketahui tekanan total, lalu kamu mau mencari tekanan parsial dari suatu zat, maka tinggal menggunakan rumus yang ini. Tekanan parsial gas itu adalah jumlah mol gas dibagi mol total gas kalikan tekanan totalnya. Ingat ya, jumlah mol gas per mol total gas kalikan tekanan totalnya. Oke? Nah, terkadang juga di dalam soal-soal atau dalam pembahasan tentang ketetapan kesetimbangan atau konstanta kesetimbangan, biasanya ada persamaan yang sudah diketahui Kc-nya. Tapi ketika itu ada persamaan dibalik, maka apa yang akan terjadi dengan Kc-nya? Apakah kita harus menghitung dari awal? Jawabannya tidak, teman-teman. Di sini kita ada manipulasi tetapan kesetimbangan. Jikalau persamaan reaksi kesetimbangan dibalik, maka nilai Kc kita bisa balik, gitu ya. Jadi misalkan Kc-nya sama dengan 4. Kalau reaksinya dibalik, maka Kc dapatnya 1/4. Kc yang baru, gitu ya. Jikalau koefisien reaksi kesetimbangan dibagi dengan faktor n, maka nilai tetapan kesetimbangan baru adalah akar pangkat n dari nilai tetapan kesetimbangan yang lama. Lalu jika koefisien reaksi kesetimbangan dikalikan dengan faktor n, maka tetapan kesetimbangan yang baru adalah nilai tetapan kesetimbangan yang lama dipangkatkan n. Gitu ya kawan-kawan ya. Kalau dibagi jadi akar pangkat n, kalau dikali berarti dipangkatkan n. Nah, ini adalah ininya tabelnya yang menggambarkan bagaimana manipulasinya. Kalau dibalik, Kc akset jadi 1/Kc. Kalau reaksi dikali, Kc sama dengan Kc pangkat. Kalau dibagi, akar pangkat dari Kc. Kalau dijumlahkan, maka kamu tinggal mengalihkan Kc-nya. Kc1 kalikan Kc2. Nah, ini adalah contohnya ya kawan-kawan ya. Oke. Nah, demikian untuk video kali ini, video singkat tentang perhitungan perhitungan kesetimbangan kimia. Semoga bisa kamu pahami sedikit, nanti akan diperdalam dengan pembahasan-pembahasan soal yang mungkin akan diupload atau dibahas oleh gurumu. Oke, terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di dalam video-video berikutnya. Bye-bye.